ada pertanyaan kan? Mungkin sudah ada beberapa yang membaca. Apakah sudah cukup jelas? Neoplasma sebenarnya suatu pertumbuhan baru, jaringan baru ya, yang abnormal ya, abnormal dan pertumbuhan ini harus memenuhi ya beberapa kondisi mutlak ya. Jadi kalau nggak memenuhi kondisi itu berarti bukan neoplasma ya. Jadi pertumbuhan baru itu banyak ya, seperti yang mungkin banyak ketemu tentang keloid misalnya. Keloid itu pertumbuhan baru menonjol ya, tapi dia bukan neoplasma ya, karena dia tidak memenuhi secara kesemuanya atau secara seluruhnya dari syarat-syarat untuk dia disebut sebagai neoplasma. Jadi jaringan abnormal itu harus tumbuhnya berlebihan, tidak terkoordinasi dengan jaringan normal ya. Jadi dia nggak mau diatur ya, nggak mengikuti kaidah-kaidah normal pertumbuhan yang ada dalam tubuh kita ya. Kemudian tetap bersifat seperti itu setelah stimulusnya dihentikan. Jadi walaupun faktor-faktor pencetusnya sudah dihilangkan, dia tetap tumbuh terus ya. Dan dia tidak berguna, bersifat parasit ya, merugikan jaringan normal. Jadi seperti benalu ya, dia mengambil nutrisi juga dari hostnya ya. Kemudian dia bersifat autonom, mengatur dirinya sendiri. Jadi dia tidak mau dikoordinasi oleh tubuh hostnya ya. Nah, dan ini pertumbuhan ini ada yang jinak, ada yang ganas ya. Yang ganas yang kita sebut sebagai cancer atau kanker bisa kita gunakan ya. Nah, jadi kalau ditanya apakah semua tumor itu neoplasma, dalam konteks apa yang bertanya ya. Dalam patologi anatomi atau istilah patologi ya, tumor itu adalah neoplasma. Tapi kalau istilah klinis ya, tumor itu adalah benjolan ya. Jadi kalau Anda mengalami peradangan misalnya, itu juga akan bengkak yang benjol ya, tapi itu bukan neoplasma gitu ya. Nah, terus kita masuk ke penamaan ya, nomenklatur. Yang perlu dipahami pertama adalah bahwa neoplasma itu karena tumbuh sampai selesai.
jaringan pada neoplasma itu tersusun oleh dua komponen, ya, komponen stroma dan komponen parenkim. Komponen parenkim ini adalah sel-sel ya yang menyusun jaringan itu. Kemudian di antara sel-sel itu ya jaringan interselnya itu interselular ini ada stroma ya. Sehingga ketika kita bicara soal tentang massa tumor, kemudian jaringan tumor secara histopatologi, maka kita akan mengamati komponen-komponennya ini. Ya, jadi komponen stroma yang terdiri dari sel-selnya, sel-sel penyusunnya, parenkim yang terdiri dari sel-sel penyusunnya, dan komponen stroma yang terdiri dari jaringan penunjangnya, gitu ya. Nah, sehingga penamaan dari neoplasma pun itu juga bisa berdasarkan parenkim dan stromanya, ya. Gitu. Nah, di sini ada tumor jinak dan atau neoplasma jinak dan neoplasma ganas. Artinya kalau saya ngomong tumor itu adalah neoplasma ya, karena kita belajar di terbiaran ya. Nah, ada yang jinak, ada yang ganas. Nah, untuk yang jinak itu ada kaidah-kaidah yang digunakan untuk penamaan atau nomenklaturnya. Ya, bisa penamaan itu berasal dari ya sel tumornya ditambah akhiran koma. Misalnya nih, ini tumor jinak jaringan ikat fibrus, ya, nah kan namanya menjadi fibroma, ya. Tumor jinak jaringan tulang kompak misalnya, ya. Tulang kompak itu kan osteom, ya kan? Berarti namanya osteoma, gitu, ya. Tumor jinak jaringan tulang rawan, ya, kita sebut sebagai kondroma, gitu, ya. Nah, terus ada juga penamaan yang berdasarkan pola mikroskopis atau pola makroskopis atau asal sel. Nah, misalnya nih dari kelenjar, memang asal selnya itu dari sel-sel epitel kelenjar, itu kita sebut sebagai adenoma. Atau asalnya nggak dari kelenjar, tapi bentuknya, ya, bentuknya secara mikroskopis itu mirip kelenjar. Nah, di sini kita juga sebut sebagai adenoma jika dia jinak, ya. Nah, terus bisa juga penamaan itu ya dari gambaran mikroskopis dan makroskopisnya seperti jari tangan. Jadi polanya itu seperti jari. Nah, menanjal-menanjal. Ya, nanti ada gambarnya. Ya. Nah, kita sebut sebagai papiloma. Atau kalau tonjolan itu kita sebut sebagai papil. Nah, kalau papiloma berpapil-papil, nah, tumor jinak bentuknya berpapil-papil, itu kita sebut sebagai papiloma, ya. Atau suatu benjolan atau tumor yang berupa massa yang tumbuh di permukaan mukosa, ya. Nah, dia bersifat jinak, ya, kita sebut sebagai polip. Mungkin ada yang pernah mungkin bahkan mengalami ya polip di hidung, misalnya di mukosa
hidung, ya itu biasanya menimbulkan pipis yang ngapun atau sering buntu hidungnya, ya. Nah, ternyata ada polipnya. Nah, ini juga bisa kita sebut sebagai polip, ya. Biasanya dia bertangkai, permukaannya licin, halus, ya. Terus bisa juga karena dia berasal dari atau berupa dari massa kistik berongga, ya. Nah, ini biasanya pada tumor-tumor ovarium, ya. Itu bentuknya kista, ya. Kista itu dia rongga yang berdinding, ya, berdinding dibatasi oleh dinding seperti bulan. Bulan itu kista, ya, kistik itu bulan, ya. Nah, itu rongga. Nah, kalau Cina kita sebut sebagai kistadeuma, atau karena biasanya kalau dari ovarium, ya, di samping dia bentuknya kista, ya, kalau dilihat di mikroskop secara mikroskopis, ya, dia ada struktur seperti epitel kelenjar, ya, dan dia juga menghasilkan sikat dari kelenjar itu. Jadi benar-benar baik secara struktur maupun fungsinya seperti kelenjar, ya, bentuknya kista Cina yang kita sebut sebagai kistadeuma, ya. Nah, kalau ganas itu bisa saja dari jaringan mesenterik seperti fibrus, ya, jaringan ikat fibrus, tulang rawan, tulang kompak, jaringan tulang, ya. Nah, itu kita beri akhiran sarkoma. Jadi kalau jaringan ikat fibrus ganas kita sebut sebagai fibrosarkoma, gitu, ya. Kondrosarkoma, osteosarkoma, ya. Nah, terus ada pengecualian, ya, untuk yang sel mesenkim darah, ya. Nah, ini tidak ada yang jiwa. Jadi dia cuma punya atau dalam bentuk neoplasma ganas, walaupun akhirannya koma. Jadi limfoma itu jangan salah, itu bukan Cina, bukan tumor Cina, tapi dia tumor ganas. Jadi ini perlu diingat, ya, karena besok ketika Anda sudah bekerja, ya, bisa jadi Anda dihadapkan pada kondisi memberikan konsultasi, ya, hasil lab misalnya. Hasil lab saya ternyata limfoma, itu jangan salah, jangan dikira limfoma ini suatu kondisi Cina, ya, tapi dia kondisi ganas, ya. Artinya jangan sampai itu, ya. Nanti ada beberapa literatur yang spesial yang mungkin tidak mengikuti kaidah yang semestinya, ya. Untuk yang berasal dari sel-sel germinal, ya, dari seperti lapisan ektoderm, mesoderm, endoderm, ya. Nah, ini kita beri akhiran karsinoma, ya. Kalau ektoderm apa aja contohnya? Kulit, ya, kulit, ya. Kulit itu epitel, squamous, compact. Singa apa, ya? Nah, jika kita belajar patologi anatomi, dasarnya adalah anatomi dan histologi, ya. Kita tidak bisa melepaskan dasar ini, dalam dasar ini, ya. Nah, contohnya kulit terbentuk dari atau tersusun dari epitel, squamous, ya. Nah, ketika dia ganas, ya, ketika dia
squamous cell carcinoma, gitu ya. Nah, terus asal saya tidak jelas. Biasa kalau asal saya tidak jelas, gambarannya seperti tidak jelas, diferensiasinya bisa saja menjadi buruk ya, tidak berdiferensiasi atau kita sebut sebagai anaplastik ya. Nah itu bisa terjadi karsinoma yang seperti itu ya, bisa karsinoma berdiferensiasi buruk ya, tidak atau anaplastik. Di sini ada pertanyaan, ini ada gambar, ini gambaran ya untuk menunjukkan kepada Anda mikroskopis suatu pola yang seperti kelenjar ya. Nah ini kita sebagai adenomatus ya, adenomatus bentukannya seperti kelenjar ya. Nah ini ada tonjolan ya, di mana ini ternyata tumbuh di mukosa kolon ya, tumbuh di mukosa kolon dan seperti ini berupa polip ya, dia bertangkai ya, menonjol ya. Mikroskopis tampak gambarannya yang adenomatus seperti kelenjar ya, adenomatus ya. Kemudian ya sebelah sini adalah makroskopisnya ya, makroskopis. Nah, ini kalau dinding kolon dibelah ya, kemudian mukosa kolonnya itu ini loh, mukosa kolon. Di mukosanya ada tonjolan ya. Nah ini kalau dipotong ya, dipotong melintang ini, diiris tipis, dibuat preparat tambah seperti ini, di preparat gitu ya, paham ya? Nah, ini yang gambaran yang tadi ya, bahwa bisa berupa suatu papiloma, jadi bentuknya menjadi ini loh ya, menjadi itu namanya papiloma. Jadi nanti kalau Anda kemudian selanjutnya ya ketemu suatu neoplasma yang bentuknya ada struktur seperti ini, bisa kita sebut berstruktur papiler, berpapil-papil. Kalau ini merupakan tumor Cina ya, kita sebut sebagai papiloma ya. Jadi memang kalau belajar di kedokteran kan harus ngapalin istilah-istilah ya. Tapi istilah itu lebih mudah dihafal kalau Anda paham. Apalagi lihat gambarnya. Oh, yang kayak begitu, yang kayak bentuknya kayak jari ini. Nah, oh ya itu papiler, kalau Cina papiloma ya. Terus polip sudah dijelaskan, kemudian mioma. Nah, ini ya, ini mioma itu atau leiomyoma ya, itu adalah tumor Cina ya, otot onus ya, tumor Cina otot onus ya. Nah, ada sesuatu harus saya sampaikan Anda, karena kami pun dosen Anda itu berharap Anda bisa melanjutkan studi lagi ya. Dia enggak juga jadi dokter umum, jadi dokter spesialis yang bekerja dengan pisau ya, jadi operasi. Kemudian hasil operasi biasanya ya, jaringan hasil operasi itu Anda memintakan pemeriksaan penunjang ya, Anda kirim ke laboratorium patologi ya, untuk dibuat diagnosis gold standard, jadi diagnosis histopatologi itu sebagai gold
gold standard. Jadi kalau ada urusannya banyak sih ya tentang klaim BPJS mungkin ya, nah itu harus mendapatkan gold standard dari sistem. Itu jangan lupa ya, jangan sampai ada mengirimkan hasil operasi tanpa keterangan, karena bukan sekali dua kali ya lab itu menerima hasil operasi dari hasil operasi itu, formulirnya itu nggak diisi lengkap. Ini dokternya kayaknya terlalu sibuk gitu ya, mungkin operasinya 10 atau 20 ya kali ya, sehingga nggak menulis dengan jelas ya itu jaringan dari mana, klinisnya seperti apa, bentuknya bagaimana ya, asal dari mana, itu tidak disertakan keterangan, sehingga itu akan membingungkan atau tidak bisa patolognya itu membuat diagnosis yang pasti ya, detail. Paling kalau tanpa keterangan kemudian dibuat spesimennya, dibuat kesediaan histopatologi ya, terus didapati gambaran seperti ini ya, paling beliau akan mendeskripsi sebagai ya tanpa jaringan tersusun oleh sel-sel autopolos dewasa yang matur uniform karena bentuknya bentuknya sama ya, tidak ada tanda keganasan. Terus diagnosisnya ya hanya kesan ya, kesan jaringan cinta atau di sini datanya asal gitu, asalnya dari mana gitu, susah ya, karena sama dengan gambaran otot polos myometrium atau dinding rahim. Yang normal pun kayak gini ya. Baru kalau dia klinis bentuknya benjolan, nah baru bisa dibilang itu suatu leiomioma atau myeloma. Tapi kalau tidak ada keterangan klinis ya, tidak akan berani untuk mengatakan bahwa itu suatu itu ya. Nah ini pesan ya, karena kalau tidak dilakukan ya itu akan merugikan pasien ya. Pasien tidak segera mendapatkan diagnosis pasti, dan kalau tidak mendapatkan diagnosis pasti, klaimnya nggak dibayar sama BPJS, gitu ya. Ini sekedar perlu diingat ya, perlu diingat. Nah, seperti itu. Mohon minta tolong yang dekat sama pintu ditutup pintu saya. Nah, ya seperti itu. Kemudian ini gambaran adenoma ya, adenoma. Kalau seperti ini sih berani bilang ini adenoma karena dia sangat proliferatif ya. Jadi gambarannya seperti kelenjar, jumlahnya banyak sekali, tumbuh padat ya, sangat padat ya. Nah ini kita sebut sebagai jaringan berstruktur kelenjar yang proliferatif ya, jumlahnya bertambah, berjumlahnya banyak, tapi dia masih selapis-selapis ya, jadi masih jinak, tidak ada tanda-tanda keganasan di sana ya. Nah, kita sebut sebagai adenoma. Nah adenoma apa ya, nggak tahu, orang nggak ada keterangannya dari mana kok ya. Kecuali kalau ini jaringan diambil dari benjolan di linea mediana leher misalnya ya, ternyata itu dari tiroid misalnya ya, itu bisa bilang ini adenoma tiroid itu ya. Atau di benjolan diambil dari usus misalnya ya, nah itu bisa saja mungkin adenoma kolon misalnya, atau adenoma adenom misalnya, seperti itu ya. Nah, itu pentingnya ya. Oke.
model yang tadi saya singgung ya. Nah, dia seperti pada mixed tumor atau tumor campur ya. Di sana dinamakan tumor campur atau pleomorphic ya, adenoma, karena gambaran mikroskopisnya itu tampak sebanyak banyak gambaran, tidak hanya satu jenis ya. Jadi ada gambaran seperti tulang rawan, ada gambaran seperti jaringan stroma mixus itu jaringan stroma yang berlendir ya, jadi berlendir. Kemudian mungkin tanpa adanya struktur seperti kelenjar ya. Nah, itu kita sebut sebagai adenoma pleomorphic. Itu biasanya di kelenjar liur banyaknya, yang ini terjadi pada kelenjar-kelenjar liur ya. Kemudian fibroadenoma mame ya, fibroadenoma mame ini dia tumor ini tersusun ya atau terjadi pada mame ya, dan melibatkan proliferasi stroma maupun kelenjarnya ya. Nah, stroma pada mame itu adalah stroma jaringan fibrokolagen ya. Kalau mame itu fibrokolagen, kalau prostat itu fibromuskuler ya. Jadi sama-sama kelenjarnya ya, tapi semuanya berbeda ya. Nah, sehingga namanya menjadi, karena ada dua komponen di sana ya. Jadi ada komponen fibrosinlikatnya, kemudian kelenjarnya dan jinak, sehingga disebut sebagai fibroadenoma pada jaringan mame atau organnya mame misalnya ya, sehingga dinamakan seperti itu. Kemudian ada juga teratoma ya. Teratoma ini berasal dari satu jaringan yang berkembang dari satu atau lebih jaringan lapis benih ya. Nah, jadi itu ada yang matur, ada yang imatur ya. Kalau yang embrional biasanya imatur, jadi dia sifatnya embrional ya. Kemudian juga bisa istilah yang digunakan untuk penjualan yang mirip tumor ya, seperti hematoma ya. Ini tumbuhan di misalnya di otot-otot di daerah abdomen ya. Kemudian koriostoma ya, kelainan bawaan ya. Kemudian akhiratoma, nah ini yang tadi istimewa ya, pakai akhiratoma tapi ternyata ganas. Yaitu ada beberapa, yaitu limfoma, tumor ganas, kelenjar limfe ya. Terus ini seminoma itu digunakan pada tumor testis ya, tumor testis ganas ya. Ini ada, kalau pada laki-laki pada testis, kalau pada ovarium namanya dysgenoma. Itu nanti ketemu di blok reproduksi ya, nanti blok atas-atasnya. Kemudian mesotelioma, nah ini jadi tumor ganas jaringan mesotelium ya. Lalu kemudian ada melanoma ya, jadi melanoma seperti tai lalat ya, dia ganas ya. Nah ini dan di sana banyak ketemu melanosit ya, ganas. Nah, ini contoh gambaran dari bentukan kistik ya. Kalau kispa ya, jadi dia seperti bola berdinding. Itu kalau dibelah ya. Nah, ini contohnya adalah dari tumor kistik ovarium ya. Tapi dia berupa teratoma ya. Tumor kistik ovarium dia berupa teratoma ovari ya. Nah, di sini isinya ya bisa berasal dari lebih satu
kemudian isinya dari sebum dari produknya kelenjar sebasea ya, yang berada pada teratoma ini. Kemudian juga ada gigi benar-benar gigi utuh ya di dalam kista ovari yang berupa teratoma ini ya. Jadi isinya bisa berupa ini. Nah, kalau ini dipotong ya di kesediaan mikroskopis ya, maka Anda akan ketemu berbagai jaringan ya di sana ya. Ada kulit nih, kulit ya, evidence squamous complex ya. Makrosnya juga ada kulitnya gitu ya. Mungkin di sini kalau dipotong-potong gitu ya, ada rambut, ada sekum, ada kulit juga ya. Kemudian ada jaringan lemak ya, jaringan lemak yang di sini juga ada ya. Kemudian ada folikel rambut ya, folikel rambut yang terpotong lintang ya. Anda ingat di histologi itu ada folikel rambutnya ya. Ini ada di dalam teratoma ovari itu. Apa bedanya matur dan imatur? Ya, kalau matur berarti jaringan yang Anda dapatkan di situ adalah jaringan dewasa. Ya, jadi kalau lemak ya bentuknya sel lemak adalah praktikum histologi ya. Sel lemak itu seperti cincin ya, misalnya bulat, terus ada intinya di tepi sedikit gitu kan, terus dalamnya ada lemaknya ya. Kalau makrosnya bentuknya warnanya kekuningan ya, itu yang dewasa. Nah, bisa berupa suatu yang imatur yaitu lipoblas bentuknya. Jadi tidak dalam bentuk sel-sel lemak yang dewasa, tapi sel-sel lemak yang imatur. Itu biasanya yang imatur itu lebih ganas. Ya. Terus ini adalah bagan yang sudah disusun ya. Memang harus Anda pahami, Anda hafalkan yang tidak memenuhi kaidah normal ya. Nah, supaya apa? Supaya ingat terus sampai besok ya. Ketika Anda dimintai pendapat atau harus memberikan konsultasi, Anda memberikan informasi yang benar. Kalau itu ganas, sampaikan ganas. Kalau itu Cina, lalu itu Cina. Ya, supaya tidak salah paham. Jadi ini asalnya misalnya dari apa tuh namanya pembuluh darah misalnya ya, bagian pembuluh darah itu Cinanya namanya hemangioma ya. Kalau ganasnya angiosarkoma. Ini pembuluhnya ya, bukan sel darah lain ya. Kalau tadi sel-sel darah ya itu tidak ada yang Cina ya. Adanya leukemia ya, itu ganas. Terus kalau di lapisan otak ya, nah ini ada jenaknya meningioma. Kalau yang ganasnya invasif meningioma gitu ya. Jadi tolong dia dibaca dan dipahami ya namanya. Jadi saya agak lupa. Nah, jadi kalau memberikan nama ya, nama itu bisa panjang ya. Misalnya tumor jinak kistik
konjingan kistik berstruktur kelenjar pada organ ovarium dengan visi fungsi. Namanya kispa, kis bisa ditemukan musim berarti musim. Nah, kalau ada tambahan lagi R misalnya, ya berarti kita kapilar. Jadi bisa panjang. Tapi artinya jadi begitu ya. Jadi agak bingung ya. Jadi apapun itu namanya panjang semua punya makna. Nah, sekarang membedakan hemorganas dan jinak ya. Pertama ya kita lihat dari diferensiasi dan anamnesis. Ya. Kalau pada tumor jinak ya, biasanya diferensiasinya baik. Kedengeran nggak saya berangkat? Keren. Ya, ini ya. Ini bilang. Jadi biasanya tumor jinak itu diferensiasinya bagus. Diferensi bagus berarti bentuknya sangat mirip atau sama dengan asalnya ya, matur dewasa ya. Kemudian jarang ketemu mitosis ya. Selnya itu artinya stabil, tidak berdifusis banyak ya. Kemudian kalau ada mitosis juga mitosisnya itu bentuknya patologis. Kemudian rasio inti dan sitoplasmanya itu 1:4 sampai 1:4. Intinya kecil ya, tapi lebih kecil dibanding sitoplasmanya yang banyak gitu ya. Sebenarnya 1:4 atau 1. Beda dengan yang ganas. Yang ganas itu biasanya ya diferensiasinya jelek sampai tidak berdiferensiasi atau anaplasia. Kemudian kita ketemu banyak pleomorfisme ya. Pleomorfisme itu bisa dari ukurannya bervariasi ya. Jadi bentuk bentuk dan ukurannya bervariasi ya. Kemudian seperti ini ya. Ini ada yang besar, ada yang kecil, ada yang segini juga ya. Bentuknya juga macam-macam ya. Ada yang begini, ada yang sangat kecil, ada yang itu pleomorfis ya. Kemudian intinya juga kromatis ya. Intinya juga kromatis ya. Kemudian rasio tipis tempatnya 1:1 atau bahkan tidak ini ya, intinya besar ya, sitoplasmanya isi. Terus mitosisnya juga patologis. Mitosis itu normalnya apa? Trigonometri ya. Ada 2 kutub yang akan membelah selnya 1 menjadi 2. Itu normal. Pada neoplasma bisa multipolar, bisa tripolar, quadripolar ya. Nah, ini kita sebut sebagai mitosis patologis. Sehingga kalau nanti Anda ketemu nanti di hampir setiap sistem ya ada ketemu neoplasma. Nah, kalau neoplasma ganas, ya pasti
Jadi waktu pertumbuhan nanti di skenario mulanya ada juga ya. Tumbuh cepat, ya, kemudian waktu bisa juga prestasi dan terus ini gambaran fisiologisnya ya. Untuk neoplasma ganas ya, diferensiasinya ya bisa dari baik sampai atas. Nah, diferensiasi itu bisa terkait morfologi, jadi bentuknya, ya. Bisa juga terkait fungsinya. Seperti contohnya di sini, ini adalah taksonoma sel squamous. Kalau dilihat bentuknya ya, dia berbentuk ya seperti ini, masih diferensiasinya masih cukup bagus ya, seperti ini. Dari morfologinya, kemudian dari fungsinya ternyata dia masih berfungsi bagus, dia masih menghasilkan apa ini keratin. Jadi kalau Anda ingat epidermis kita itu ada beberapa lapis ya, mulai dari stratum basal ya toh, ada dermosum, spinosum, lucidum gitu ya, sampai dengan korneum. Satu ini adalah lapisan paling bawah yang dia juga menghasilkan keratin ya, zat tanduk ya, untuk melindungi dari berbagai fisik maupun mekanis ya, suhu ya, berubah suhu dan sebagainya. Itu dia menghasilkan keratin. Nah, pada tumor ini fungsi penghasil keratinnya masih ada ya, sehingga ini kita sebut sebagai karsinoma squamous sel squamous or indicans. Jadi dia masih berorganisasi. Nanti ada juga yang kayak gini tapi gambaran ini tidak ada ya, berarti dia secara fungsi diferensiasinya jelek ya, dia tidak berfungsi lagi sel-selnya secara fungsi ya. Berarti dia karsinoma sel squamous non corniculans diferensiasi ya, where differentiated squamous cell carcinoma. Oke, judulnya itu bisa panjang, tapi judul yang panjang tadi menggambarkan keseluruhan dari tumor. Oke ya, paham ya? Nah, terus ini anaplasma itu juga bisa didapati ya, yang hiperkromatis ya, dan berbagai macam bentuk, bisa multiple juga, bisa membentuk juga sel raksasa. Ada pleomorfisme. Sel raksasanya juga bermacam-macam bentuknya ya. Sel raksasa itu kita sebut sebagai sel ganja. Nah, sel raksasa tidak hanya ketemu di neoplasma saja ya, tapi di infeksi seperti infeksi spesifik seperti TBC ya, itu dia juga menimbulkan peradaban granulomatosa TV ya. Nanti di dalam granulomanya itu ya, kalau disuntikannya bisa memunculkan gambaran yang khas ya, sel ganja tipe yang harus TBC itu khas ya. Di sini bentuknya banyak ya, bisa dipola beda dengan sel dan dia pada itu ya. Nanti ada juga sel ganja benda asing ya. Kemudian juga bisa diawali dengan perubahan sebab ini masuk dalam
kapsulnya. Dia tidak untuk menginfiltrasi kapsul atau menginvasi kemudian menyebar ya, tidak ya. Dan juga dia hanya terbatas pada kapsul walaupun dia bertambah besar ya. Kemudian kalau ganas ya, dia cenderung infiltratif, invasif, destruktif, sifat-sifatnya, dan melakukan penetrasi progresif ke daerah sekitar ya, baik ke jaringan sebelahnya, ke pembuluh darah, ke saraf, ke pembuluh limfe ya, dia menembus. Nah, sehingga dia punya kemampuan untuk bermetastasis. Metastasis apa sih bedanya dengan infiltrasi atau invasi? Apa bedanya? Nah, kalau metastasis itu dia tumbuh jauh lepas dari primernya. Nah, jadi sudah dia lepas dari tumor primer. Walaupun di sebelahnya, kalau dia sudah terlepas, ya, itu berarti kita sebut dia sebagai satelit tumor. Ya, satelit tumor bisa jadi, atau bisa juga dia metastasis jauh, ya, jadi primernya di kolon ya, tapi metastasisnya sudah sampai ke vertebra. Dan ada tumor ganas jarang metastasis ya, jadi dia hanya destruktif ya, invasi destruktif infiltratif di jaringan sekitarnya. Contohnya adalah basal sel karsinoma. Ini biasanya kalau di kuliah kedua yang kedua jadi daerah sekitar muka, daerah hidung ya, itu sampai kolok itu ya, hidungnya sampai habis. Nah, dia hanya di situ saja, tidak menyebar kemana-mana, tidak keluar dari atau jauh, dia menyebar luas di daerah tersebut ya. Dan juga tumor primer dari sistem saraf pusat itu juga metastasis. Terus yang ini adalah itu ada memahami ya, ini sudah kita sebut gambarannya seperti ini. Jadi ada komponen kelenjar yang proliferatif ya, kemudian ini komponen stoma juga yang proliferatif padat. Terus ini dibatasi oleh kapsul jaringan. Nah, proses begini ya, semuanya terbatasi jelas oleh kapsul. Nah, beda dengan ini ganas ya, jadi tumornya sangat meningkat itu, dan gamasnya nggak jelas ya, jadi dia berarti kalau kita mungkin potong akar tumbuhan ya, kita potong melintang itu ya, memang ada ini untuk batangnya mungkin ya, metastasis ya, menyebab terpisah. Kata kuncinya adalah terpisah dari tumor ya. Nah, kalau tumor Cina itu tidak. Nah, saya mampu mengidentifikasi yang lain, termasuk pembuluh darah, pembuluh limfe ya, terus kontrol tubuh ya. Dari situ dia menyebar ke jaringan metabolik ya, sama ini. Biasanya metastasis itu punya target organnya ya, biasanya ada organ yang vaskuler ya, jadi banyak pembuluh darahnya. Contohnya apa organ vaskuler?
kayak ini, wah aku sering-seringnya jadi sakit. Ya, nah ini bisa. Nah ini menunjukkan kalau ini mungkin sudah dipelajari kemarin di bone healing ya, mungkin ya di fisiologi. Nah yang ini diproses bagian jadi pada neoplasma, yaitu ada fase inisiasi, progresi, kemudian bisa menjadi sampai ke metastasis ya. Jadi di sini inisiasi ini terjadi rekrutmen dari V12 ya, disirkulasi dari matriks selulernya ya, kemudian progresi menjadi ekspresi dari sel-selnya mulai menonjol lebih tinggi ya. Nah kemudian juga vaskular endothelial growth faktornya juga meningkat, di sana terjadi neovaskularisasi, jadi pembentukan pembuluh-darah baru ya. Nah kemudian juga akhirnya terjadi fase ekstraselular matriksnya yang sudah tidak normal sama sekali. Kalau Anda lihat dari sini ya, perbedaannya jauh sekali. Di sini perlu banyak. Kemudian vaskularnya juga mudah bocor ya, ditembus oleh sel-sel tumor ya. Jadi ini sel-sel tumornya bisa nembus masuk ke pembuluh darah, kemudian terus epidemiologi dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin ya, ras, genetik, hubungan gaya hidup dan letak geografis. Nah nanti dibaca presentasinya ada pusing ya. Terus makin tua itu makin besar ya, jadi biasanya dari posisinya bisa umur ya, karena kenapa pada penuaan ya terjadi, bisa terjadi akumulasi somatik dan juga berkurangnya fungsi dari sistem imun. Kemudian faktor lingkungan, nah ini versus faktor dari gaya di regulasi ya. Keturunan lebih ke faktor genetik ya. Tapi perlu diingat bahwa untuk terjadinya karsinogenesis atau terjadinya suatu transformasi neoplastik ya, itu tidak serta-merta hanya 1-2 faktor ya, multifaktor ya, kemudian paparannya juga berulang-ulang ya, kemudian juga ada multi-step, multi-unit dan multifaktor. Untuk artinya menyebabkan atau transformasi neoplastik. Ini menunjukkan tidak hanya satu faktor saja yang bisa ras ya. Ternyata ketika dia berpindah lingkungan, berpindah gaya hidup, mungkin pola makan ya, itu juga mempengaruhi insiden dari karsinogenesis. Jadi misalnya orang Jepang dengan orang Jepang yang bermigrasi dengan keturunan Jepang di tempat yang bermigrasi itu sudah berbeda, sehingga tidak hanya satu faktor keturunan saja ya. Terus ini lingkungan nanti dibaca ya, tapi nggak usah dihafal, sudah tahu baca ya. Terus ini memang harus dipahami bahwa kita lahir ya sudah harus menerima segala risiko kanker ya, tidak bisa dimaklumkan. Karsinogenesis besar molekulernya yaitu bahwa terjadi kerusakan genetik yang non-lethal ya, ini bisa memicu proses
maka apa namanya, proses karsinogenesis itu akan berjalan, gitu ya. Nah, nanti bisa dibaca. Jadi yang bisa terjadi pada kelainan struktur di sel-sel yang mengalami transformasi neoplastik, yaitu bisa terjadi akibat adanya transformasi, ya. Dan transformasi itu ada beberapa cara. Kemudian dilesi, kemudian amplifikasi. Di setiap kanker atau plasma itu diteliti, ya, ada proses-proses tertentu, ya, yang spesifik untuk masing-masing tumor yang sudah ditentukan, ya. Kemudian itu juga menggambarkan bahwa dari sel tumor itu, ya, itu akan dari sel yang normal, ya, itu dia membutuhkan fungsi, ya, fungsi dari sel tersebut, ya, untuk menjadi sel tumor, ya. Nah, di situ ada proses transformasi, ya, di sini, kemudian progresi, yang dibutuhkan progresi, ya, dan progresi itu dipicu oleh proliferasi sel yang secara genetik ini sudah berbuat, ya, menjadi stabil, ya, sudah pada sel tumor yang berbeda. Nah, ini yang menimbulkan kondisi-kondisi, ya, di mana kita sulit untuk memberikan atau membuat suatu vaksin tumor misalnya, ya, atau vaksin atau untuk mencegah supaya tidak terjadi perubahan infeksi ini, karena sifatnya setelah dia tumbuh seperti ini, ya, dan itu terjadi kan heterogenitas, ya. Dan ini belum kemudian belum bisa dianggap sebagai massa, ya. Jadi masih bentuknya dengan perubahan sifat, ya, perubahan sifat, sehingga kita sulit untuk menekan atau menghindari proses ini, ya. Kemudian tanda-tanda khas sebenarnya biasa bisa dibaca, tapi sebagai umumnya nanti, ya, terima kasih. Jadi berbagai titik kerja, ya. Jadi seperti misalnya ini seperti virus, ya, virus genogenik itu berperan menetralkan aktivitas penghambatan pertumbuhan yang dilakukan oleh gen retinoblastoma, misalnya seperti itu, ya. Atau pada hilangnya pengaturan siklus sel normal, ya, itu kan terjadi pada transformasi maligna, ya. Nah, itu atau transformasi keganasan, ya, itu biasanya ada paling sedikit 1 dari 4 regulator utama siklus sel itu yang mengalami mutasi. Jadi kalau cuma 1 aja itu enggak akan terjadi kelanjutan, ya. Jadi ini saya keterangan ini nanti Anda baca, ya, bahwa ini penekanannya adalah bahwa proses untuk terjadinya suatu karsinogenesis itu tidak mudah sebenarnya, ya. Hadir multifaktor juga, ya, sehingga tidak hanya satu perubahan saja kemudian dia bisa menjadi berproses menjadi suatu keganasan, gitu, ya. Cuma memang yang terjadi di sekitar kita ini memang sudah perubahannya sudah multifaktor memang, ya, mulai dari stres, ya, stres ini makanya
ada masuk jadi mahasiswa fakultas kedokteran gitu ya. Itu juga stresornya tinggi gak sih? Nah, tapi harus enjoy gitu ya. Jadi jangan sampai stres ini tidak dikelola secara bijak ya, sehingga menjadi satu pintu gitu ya. Jangan sampai ya, jangan biarkan Anda menjadi stres di sini. Makanya enjoy aja ya. Terus pola makan. Nah, biasanya kalau jadi mahasiswa kedokteran tugasnya banyak gitu ya, harus baca banyak atau bikin laporan bla 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 gitu ya. Nah itu nggak sempat makan, atau makannya jadi yang seadanya aja lah, yang jangkut ya oke gitu ya. Itu juga menjadi pintu lagi. Jadi apa ya? Sebenarnya pintu-pintu itu kita sendiri yang bikin. Gitu. Nah ini coba nanti jangan biarkan itu menjadi pintu. Ya, cut aja, tutup ya supaya tidak terjadi. Ya. Kemudian ada gen-gen tadi ya, ada gen penjaga seperti 53 ya. Nah ini kalau dia mengalami mutasi, nah ini juga bahaya ya. Nah jika pada sel normal ya, prosesnya kan seperti ini, relatif panjang ya. Selama dia masih punya gen penjaganya ya. Jadi masih ada proses repair yang bisa berhasil ya. Tapi kalau dia sudah rusak ya, atau nggak ada atau kehilangan kelima-tiganya ini, maka mudah sekali menjadi jalan pintas ya untuk transformasi malign gitu ya. Terus inhibisi kontak juga ini pada tumor biasanya dia hilang ya. Kalau pada sel normal ya, ketika dia harus diinisiasi untuk tumbuh atau melakukan proliferasi ya, nah itu dia ketika terjadi pada kepadatan tertentu ya, itu akan diaktifkan inhibisi kontak kan ya. Anda sudah pelajari itu ya di fisiologi ya. Nah itu kalau di sini ini hilang ya. Nah, kemudian untuk epitel ya, itu juga mediasi kontak basal gratis epitel belum sepenuhnya ini diketahui bisa menjadi lahan untuk Anda teliti ya sebenarnya ya. Jadi kenapa sih kalau di epitel itu begitu ya? Nah ini lahan yang luas pada teliti ya. Nah ini tumor supresor FNF2 nya yang dia tidak berfungsi ya, hilang ya. Kemudian nah ini pada neurofibromastosis ini ternyata sudah diteliti adanya homosikot NF2 yang hilang ya. Nah itu bisa memunculkan suatu kondisi tubuhnya neurofibromatosis. Neurofibromatosis ini klinisnya kalau ada pernah tahu manusia pohon itu loh ya, jadi tumornya banyak sekali ya. Nah itu neurofibromatosis ya. Terus ini ya APC ya, jadi ada adenomatous polyposis coli. Nah ini pada kolon ya. Nah itu bisa terjadi suatu kondisi di mana gen supresor APC ini hilang ya. Sehingga pertumbuhan yang tadinya tumbuh menjadi adenoma kolon ya. Nah ini kalau sampai terjadi kondisi seperti ini, ya, maka dia mudah sekali untuk berubah menjadi ganas ya. Jadi bisa, makanya angka untuk berubah menjadi
menjadi ganas pada adenoma kolon ya itu cukup tinggi ya, karena terjadinya ini ya pada CA kolon ya. Terus sel itu juga bisa punya sifat menghindari kematian sel. Nah ini ya nanti jadi ini sifat-sifat yang ada pada sel-sel tumor ya. Nah jadi ada beberapa yang terindikasi terhadap dia. Nanti singkatnya adalah ini ya. Nah ini di penjelasannya ada 8 dan di sini ada 10 ya. Yang sudah disampaikan di untuk karsinoma ya atau plasma ya. Terus etiologi kanker ya tentang karsinogen ya. Karsinogen bisa menyebabkan kerusakan genetik ya. Jadi ada 3 kelompok: bahan kimia, radiasi, dan agen molekuler. Nah, di situ ada bahan kimia yaitu ada macam-macam itu ada agen di sana ya. Nah ini sebenarnya cukup Anda ketahui aja. Kemudian yang di lingkungan Anda itu Anda dapati bahan-bahan ini ya, bahan-bahan ini nah sebaiknya dihindari gitu ya. Nah, sebaiknya dihindari ya. Karena ternyata kan bahan-bahan ini banyak nih di sekitar kita ya. Kadang-kadang sesuatu yang memang familiar untuk digunakan gitu ya. Terus yang radiasi ya, radiasi ini yang banyak karena kita di negara tropis ya, di negara tropis sehingga UV banyak ya, kita banyak terpapar UV. Kemudian kalau untuk yang ini mungkin lebih ke orang yang sudah harus mendapatkan terapi. Kemudian ini ya kenapa tuh radiasi ini agak ya cukup berbahaya ya, karena bisa menyebabkan kerusakan genetik ya, dan memicu untuk terjadinya karsinogenesis. Jadi makanya ya untuk radiasi ultraviolet ya, nah ini bisa menimbulkan yang kerusakan DNA ini ya, kerusakan DNA. Kemudian juga kalau apoptosis ya, kalau apoptosis yang fisiologis itu kan memang normalnya harus begitu ya. Nah, ketika dia terjadi yang patologis, nah ini bahayanya karena apa? Bisa mengganggu hemostasis ya. Ada kondisi-kondisi yang tidak terjaga ya. Nah ini juga menjadi pemicu dihadirkannya gen-gen tertentu yang itu bisa menjadi inisiator terjadinya proses transformasi neoplastik ya. Kemudian ya untuk virus ya, virus ini kerjanya di mana ya, kemudian dia bisa pada tumor-tumor tertentu seperti leukemia sel T ya, ini sudah diteliti ya. Nah, inilah proses yang terjadi ya pada virus ya. Kemudian jamur, bakteri ya, kemudian parasit. Nah, ini sebenarnya kalau bakteri itu kan efek ke tubuh kita ya lebih ini efek sistemiknya adalah toksinnya ya, toksinnya. Nah itu dia bisa menimbulkan kerusakan yang sistemik ya untuk
bakteri, jamur maupun parasit ya. Jamur aflatoksin ya, itu juga. Nah ini karsinogenesis yang dari virus ya, ada DNA virus, RNA virus ya. Itu kerjanya ya dia sebagai ini virus-virus itu mengandung onkogen ya, onkogen virus yang memberikan replikasi dan migrasinya ya. Dan ini bisa pada DNA maupun RNA virus yaitu memicu mutasi, kemudian aktivasi growth factor dan kalau aktivasi growth factor ya pada kondisi normal ya itu tadi ada stopnya ya. Tapi kalau pada transformasi neoplastik, nah ini tadi penghambatnya itu hilang biasanya ya. Sudah. Kemudian sama aja ini ya, terus jadi replikasi itu biasanya pada virus ya. Terus karsinogenesis, nah ini pada kolon biasanya, kolon tadi ya dari kerusakan DNA, kemudian yang dikhawatirkan adalah hilangnya gen penghambat ya. Nah, sehingga ini menjadi perimatikanya tidak berfungsi ya, maka terjadilah pertumbuhan menjadi adenokarsinoma. Nah, adenokarsinoma ini punya ada kemampuan untuk menembus udara ya. Nah ini ada tumor growth factor beta yang bisa memicu adanya terjadinya metastasis ya. Dari tekanan tubuh terhadap tumor ya ini tergantung dari pemicunya sih sebenarnya ya, pemicunya. Nah juga pengenalan sel tumor oleh ini badan sendiri ya. Nah itu penting, tapi sel tumor ini pintar ya, sehingga dia bisa punya masking mekanisme ya, atau juga escape mekanisme terhadap sel-sel imun ya, itu sehingga susah ya, dia tidak dikenali ya, tidak dikenali. Terus nah ini untuk contoh skema yang bisa lebih mudah dipahami ya. Jadi pada produk dari onkogennya ya. Tapi ini tidak usah dihafal ya, nggak usah dihafal, cuma sekedar dipahami aja ya, dipahami ya. Terus aspek klinisnya ya, ini yang penting ya. Jadi baik tumornya maupun ganas dapat menimbulkan masalah ya. Karena apa? Karena lokasi dan akibatnya terhadap struktur sekitarnya. Jadi Anda bisa bayangkan misalnya suatu keganasan di nasofaring ya misalnya. Jadi nasofaring itu adalah area yang tersembunyi, hidden area di daerah nasofaring sana ya. Susah dilihat dari depan ya. Kemudian dia lokasinya ke atas, bisa ke mata, ke depan, bisa ke hidung, ke samping, ke telinga kanan kiri, ya kan? Sehingga ketika ada suatu pertumbuhan di sana, ya itu dampak atau dampak klinisnya itu bisa cukup signifikan, ya, cukup dirasa oleh pasien ya. Dia bisa ke hidung, bisa memunculkan perdarahan hidung ya. Ke telinga dia bisa menimbulkan gejala gangguan pendengaran ya, tinnitus sampai dengan deafness ya. Kemudian ke atas ya, bisa gangguan penglihatan ya, seperti itu. Nah, sehingga
sehingga klinis biasanya memunculkan keluhan-keluhan yang dirasa sakit. Jadi jangan sampai kita kecolongan ya istilahnya ya dengan gejala-gejala klinis tersebut ya. Nah biasanya pertama orang ngeluh kok telinganya berdenging. Nah berdenging ini harus benar-benar tidak diabaikan ya. Apalagi mimisan berulang ya, mimisan berulang, kemudian telinganya berdenging. Nah ini kalau usianya di usia CA ya, nah ini penting untuk segera ditindaklanjuti lebih jauh ya. Jadi jangan sampai dia sudah tidak bisa diatasi lagi ya. Terus aktivitas sosial sintesa hormon atau timbulnya sindrom paraneoplastik. Nah ini jadi kalau dia terkait dengan organ-organ yang berkaitan dengan organ-organ endokrin ya, organ endokrin itu juga akan menimbulkan tidak hanya keluhan di daerah tumor itu sendiri, tapi bisa menyeluruh sistemik ya. Perdarahan dan infeksi bila tumor mengalami ulcerasi ke jaringan permukaan. Ini juga ya ketika tumor-tumornya ini lebih ke superficial ya. Simptom terjadi akibat ruptur atau infark ya. Ini juga tumor-tumor di lokasi-lokasi yang bisa menimbulkan ruptur jaringan ya, maka itu akan menimbulkan suatu perdarahan yang berkelanjutan ya. Jadi seperti tumor kolon ya, itu akan menimbulkan keluhan perdarahan pada defekasi misalnya gitu. Itu juga Anda harus mengamati defekasi berdarah seperti apa ya, karena bisa jadi apakah itu hemoroid ataukah itu suatu pertumbuhan neoplastik dari tumor di kolon ya. Kajaksia dan penyusutan tubuh, nah ini jelas ya, biasanya pada orang dengan tumor yang sudah tumbuh lanjut ya, karena dia sifatnya parasitik ya, jadi seperti benalu. Nah itu dia mengambil nutrisi sebanyak-banyaknya dari hostnya. Nah, biasanya penurunan berat badan yang signifikan itu menjadi gejala utama misalnya ya. Jadi jangan apa namanya abai atau harus kita perhatikan lebih jauh ya ketika terjadi penurunan berat badan yang signifikan. Ya kadang-kadang tumornya belum dirasakan, tapi turun berat badannya sudah muncul lebih dulu ya. Ini paraneoplastik ya, jadi bisa muncul sebagai paraneoplastiknya apa saja ya. Terus diagnosis laboratorium ya, jadi ini eksisi atau biopsi aspirasi jarum halus ya, ini aspirasi ini bisa digunakan sesuai dengan tumor-tumornya ya. Kolonoskopinya juga untuk pengecatan khusus ya, biasanya untuk melihat reseptor-reseptor terkait aja terapinya juga ya. Kemudian dositometri ya, ini juga untuk mengetahui apakah fenotipe itu ganas ya. Itu diagnosis molekuler dari dalam perkembangan terapi ya, jadi ada 9 tahun aja ya. Terus nanti ada beberapa tumor marker ya. Jadi akhirnya bisa secara molekuler ya, untuk penelitian juga. Untuk target pemeriksaan ya untuk terapi. Terus ini tumor marker ya, juga sebenarnya
penelitian itu sudah kita juga di sini sudah mengerjakan ya untuk imunohistokinnya maupun beberapa pemeriksaan dengan tumor marker ya. Juga ya, biasanya tumor payudara itu juga sudah karena pemeriksaan ini sebenarnya kan nggak murah gitu ya, jadi cukup mahal dan bisa tidak ditanggung oleh asuransi ya. Hanya beberapa sektor yang ditanggung. Nah, mungkin ada pertanyaan dari sini. Sudah habis waktunya? Ya, oke. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga cukup memberikan informasi.